warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nevita Putri dengan NIM 2025464050027. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi dengan topik yang sangat menarik untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Jan Amori, Magister Pendidikan. Selanjutnya saya akan membahas sejarah pendidikan abad pertengahan di Eropa. Pendidikan pada abad pertengahan memiliki peran penting dalam membentuk sistem pendidikan modern yang kita kenal sekarang. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, gereja menjadi satu-satunya lembaga yang mampu menjaga tradisi intelektual dan menghadirkan pendidikan bagi masyarakat. Pendidikan pada masa itu berpusat di biara dan sekolah katedral, tempat para rohaniawan belajar membaca, menulis, serta mempelajari ilmu dasar. Seiringnya berjalannya waktu, kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang lebih luas mulai meningkat, terutama ketika kota-kota di Eropa mulai berkembang. Kondisi ini mendorong munculnya lembaga pendidikan yang lebih terstruktur hingga akhirnya terbentuk universitas-universitas pertama pada abad ke-12 dan ke-13. Karena itu, memahami sejarah pendidikan pada periode ini penting untuk melihat bagaimana sistem pendidikan modern memiliki akar yang kuat dari tradisi gereja, biara, dan perkembangan intelektual di Eropa abad pertengahan. Pada poin pertama ini, saya akan menjelaskan bahwa perkembangan pendidikan di Eropa pada abad pertengahan mengalami perubahan yang cukup besar. Pada awalnya, pendidikan hanya dilakukan di lingkungan biara dan gereja, sehingga sifatnya sangat terbatas dan fokus pada pembelajaran agama serta pelestarian naskah kuno. Namun, seiring berkembangnya kota-kota di Eropa, muncullah sekolah katedral dan sekolah kota yang mulai membuka akses pendidikan lebih luas bagi masyarakat. Perkembangan ini kemudian mencapai puncaknya pada abad ke-12 dan ke-13 dengan lahirnya universitas-universitas pertama seperti Bologna, Paris, dan Oxford. Universitas inilah yang akhirnya menciptakan sistem pendidikan yang lebih terstruktur, memiliki kurikulum tetap, dan menjadi dasar dari model pendidikan tinggi modern yang kita kenal sekarang. Kedua ini, saya menjelaskan bahwa gereja dan biara memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan pendidikan di Eropa pada abad pertengahan. Pada masa itu, gereja menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki kemampuan untuk mengajarkan membaca, menulis, dan menyimpan pengetahuan. Di biara, para biarawan menyalin dan merawat naskah-naskah penting, sehingga ilmu dari zaman kuno tetap terjaga. Sementara itu, sekolah katedral mulai menyediakan pendidikan yang lebih terbuka bagi masyarakat dengan kurikulum seperti Trivium dan Quadrivium. Jadi dapat disimpulkan bahwa gereja dan biara bukan hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga menjaga tradisi intelektual yang menjadi dasar bagi perkembangan pendidikan selanjutnya. Pada poin ketiga ini, saya membahas tentang pendidikan skolastik, yaitu metode pembelajaran yang menjadi ciri khas pendidikan pada abad pertengahan. Pendidikan skolastik menggabungkan ajaran agama dengan logika rasional, sehingga siswa tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi juga diajak untuk berpikir kritis. Metode yang digunakan biasanya berupa membaca teks, mengajukan pertanyaan, lalu melakukan debat atau diskusi untuk mencari jawaban. Proses ini disebut lectio, quaestio, dan disputatio. Selain itu, pembelajaran skolastik juga masih mengikuti struktur trivium dan quadrivium. Intinya, pendidikan skolastik berfungsi untuk melatih kemampuan berpikir logis sekaligus mempertahankan ajaran gereja secara rasional. Pada poin keempat ini, saya menjelaskan bagaimana universitas-universitas pertama di Eropa mulai muncul pada abad ke-12 dan ke-13. Universitas awal berkembang dari sekolah katedral dan sekolah biara yang semakin maju dan ramai oleh pelajar. Banyaknya murid dari berbagai daerah membuat sistem belajar perlu diatur lebih formal, hingga akhirnya terbentuklah perkumpulan guru atau mahasiswa yang disebut universitas. Lembaga ini kemudian mendapat pengesahan dari Paus atau Raja sehingga berhak memberikan gelar akademik. Beberapa universitas yang terkenal pada masa awal adalah Bologna, Paris, dan Oxford. Kehadiran universitas inilah yang menjadi tonggak penting terbentuknya pendidikan tinggi modern.
Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan pada abad pertengahan berkembang secara bertahap, dimulai dari biara dan sekolah katedral hingga lahirnya universitas-universitas pertama di Eropa. Gereja dan biara berperan besar dalam menjaga dan mengembangkan tradisi intelektual melalui pendidikan dasar dan pelajaran naskah. Metode skolastik kemudian membentuk cara berpikir yang lebih logis dan sistematis. Semua proses ini menjadi fondasi penting bagi terbentuknya sistem pendidikan tinggi modern yang kita kenal saat ini. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.